orang tua ini bahan bakar yang gak ada habisnya. Silviana, hari Ibu, jujur Ibu semangat saya karena maksudnya supaya nanti misalnya Ibu gak apa-apa Silvi, jujur itu bagus, uang dan itu bonus, mandiri itu tujuan utamanya. Baik Olivia, adik Ibu, semangat saya belajar hari ini karena saya percaya dan yakin kalau misalkan belajar itu adalah sebagai dari ibadah Ibu. Masya Allah, adem banget Ibu dengar jawaban Olivia. Menuntut ilmu itu memang jalan yang mulia ya. Oke, yang terakhir Geral, masuk Ibu izin. Oke, baik. Baik, terima kasih ya anak-anak yang hebat. Apapun alasan kalian, mau karena teman, rasa penasaran, orang tua, masa depan dan juga ibadah. Baik anak-anak, siapa sih di sini yang pernah mendengar nama Prabu Siliwangi atau pernah melihat patung macan yang ada di markas militer? Sering banget Bu, malah kayaknya wajib ada kalau di kantor kementerian itu. Kalau menurut kamu Delia, kenapa sih nama Prabu Siliwangi itu sering dikaitkan dengan masyarakat Sunda? Mungkin karena dia pahlawan yang paling hebat dan berwibawa di tanah Sunda. Kalau menurut kamu Silvi, apakah ada pendapat lain? Setuju Bu, kayaknya beliau itu sudah jadi simbol keberanian orang Sunda. Oke. Kalau menurut kamu Olivia, apa sih hubungannya Goa dengan Prabu Siliwangi? Wah, kalau itu saya belum tahu pasti Bu, tapi apa mungkin dulu dia sering sembunyi di sana ya Bu? Oke, baik. Apapun jawaban kalian, itu kita akan bahas di materi kali ini. Oke, baik anak-anak, supaya fokus kalian lebih tajam dan jangan ngantuk ya, Ibu akan ngadain ice breaking, mau tidak? Oke, di ice breaking kali ini Ibu akan nyebutin satu kata dan kalian jawab satu kata yang muncul di pikiran kalian. Oke, mulai dari Sabrina, Pajajaran, Siliwangi, Delia, Kota, Raja. Silviana, Harimau, kalau dia sembunyi, aman. Baik anak-anak, apapun jawaban kalian mulai dari Siliwangi, misteri, Raja, mau kita bahas di pertemuan kali ini. Oke, baik anak-anak, kan tadi udah speaking dan semangat ya. Di sini Ibu mau memaparkan kesalisan di daerah Ibu, yaitu Sukabumi, sejarah dua pertamanan petilasan Prabu Siliwangi di Sukabumi. Jadi sejarah dua pertamanan di Sukabumi, Jawa Barat memiliki signifikansi budaya dan sejarah yang menarik nih. Gua ini terletak di Kampung Babakan Ciburial, Desa Cibujang, Kecamatan Gunung, Kabupaten Sukabumi. Asal-usul nama Pertamanan ini tuh berasal dari Kuta, yang merupakan singkatan dari Mahkota atau Mahiraja, dan Mane yang berarti tetap atau diam pada tempatnya. Oke, Gua Kutamana diyakini sebagai tempat peristirahatan Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran beserta putranya yaitu Raden Kian Santang. Gua ini menjadi tempat persembunyian dari kejaran musuh pada zaman Pajajaran, ketika Sulawesi dan Kutamana menjadi pusat keramaian sebelum serangan Banten ke Sukabumi setelah Prabu Siliwangi wafat. Nah, selain sebagai tempat persembunyian Prabu Siliwangi, Gua Kutamana juga pernah digunakan sebagai tempat bersembunyi oleh Johnny Indo. Johnny Indo itu seorang tokoh kontroversial pada masanya. Nah, Gua Kutamana ini memiliki dua pintu masuk, yaitu di sebelah barat dan timur dengan patung harimau. Gua ini dianggap sakral dan dijaga oleh 7 juru kunci yang dipercaya menjaga keamanan gua. Pada tahun-tahun terkini, Gua Kutamana menjadi tempat pengambilan tanah dan air untuk profesi cerdik Nusantara di ibu kota negara IKN Kalimantan Timur. Nah, Ibu kan sudah menjelaskan dan memaparkan
sejarah buah utamanya yang ada di Sukabumi. Apakah yang Ibu sudah keluarkan ini kalian sudah paham? Paham. Oke. Wah, bagus banget ya, kalian sudah paham dan kalian itu mengamatinya itu baik. Oke, di apa ya? Ibu akan memberi tugas yaitu 2 kelompok. Berarti pasti ini 2 orang. Ibu akan apa ya? Langsung kayak Oke, ini akan menjadikan 2 kelompok ya. Nanti perwakilan kelompok yang presentasi di depan. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke anak-anak? Baik anak-anak, karena waktu diskusi kelompoknya sudah selesai. Kepada kelompok 1 perspektif budaya, maju, silakan. Oke, aku dari kelompok 1 tentang perspektif budaya. Pertanyaan itu, mengapa mitos Prabu Siliwangi tetap kuat di masyarakat modern saat ini? Nah, jadi jawabannya, mitos Prabu Siliwangi itu tetap bertahan kuat di tengah masyarakat modern karena sosok beliau bukan sekadar tokoh sejarah, melainkan sudah menjadi sebuah identitas dan juga kebanggaan bagi masyarakat Sunda. Manusia itu selalu membutuhkan sosok teladan yang mewakili nilai-nilai ideal seperti kebijaksanaan, keberanian, dan juga kemakmuran yang pernah dicapai pada masa kerajaan Pajajaran. Selain itu, ajaran filosofis yang melekat pada beliau, yakni Sili Asan, Sili Asi, dan Sili Asuh, masih sangat relevan dengan kehidupan sosial masa kini, sehingga namanya itu terus diabadikan dalam berbagai bentuk. Contohnya itu mulai dari nama jalan hingga simbol-simbol di instansi militer. Hal inilah yang membuat legenda beliau tidak luntur oleh zaman, karena masyarakat merasa memiliki ikatan batin dengan nilai-nilai luhur yang beliau tinggalkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat dulu, Neng. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Untuk kelompok 2, perspektif karya wisata, silakan maju ke depan. Izinkan saya buat menampilkan hasil diskusi kelompok 2 perspektif pariwisata. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mempromosikan buah utamanya sebagai objek wisata sejarah tanpa merusak kesakralannya? Jawabannya dari kelompok kami yaitu adalah untuk mempromosikan buah utamanya tanpa mengorbankan nilai kesakralannya diperlukan pendekatan wisata, edukasi, dan religi yang berbasis pada penghormatan terhadap adat setempat. Salah satu caranya adalah dengan mewajibkan setiap pengunjung didampingi oleh pemandu lokal atau juru kunci yang tidak hanya bertugas menunjukkan jalan tetapi juga mengedukasi pengunjung mengenai aturan adat, tata krama, dan sejarah sakral buah tersebut. Promosi di media sosial pun harus diarahkan pada aspek wisata batin atau penelusuran sejarah, bukan sekedar tempat untuk bersuah foto. Selain itu, tiap pengelola perlu menerapkan aturan ketat mengenai batas jumlah pengunjung hanya agar suasana buah tetap tenang dan tidak rusak oleh keramaian, sehingga nilai sejarah dan nuansa mistis yang menjadi daya tarik utama tetap terjaga dengan baik dari buah utama itu sendiri. Oke, silakan Ibu. Tadi itu yang dijawabnya Delia, Sabrina, sama Sylvia yang dijawabnya. Sabrina, yang pokoknya kita itu diganti sama Sabrina, yang Sabrina sama aku. Oke. Wah, luar biasa. Mari kita tepuk tangan dulu. Coba Delia, Sylviana, dan Sabrina berikan pendapat kalian. Menurut kalian, kenapa sih mitos Prabu Siliwangi di buah utamanya ini masih kuat sampai sekarang? Kalau menurut aku karena dia
Gua utamanya bukan sekedar lubang di tanah, melainkan saksi bisu perjalanan bangsa kita mulai dari zaman